Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 21A1 RMIK. Di video ini kami akan mempresentasikan mengenai materi pengantar neoplasma untuk mata kuliah kodifikasi terkait penyakit khusus tertentu yang diampu oleh dosen Bu Warsi Mariati SKM MPH. Anggota kelompok kami terdiri dari Bunga Indah Wulan Ruwansari, Selin Sukma Purba, Priscilia Sandra Lintang Permata, dan Pandu Wicaksono. Materi pertama yang akan kita bahas lebih dulu yaitu pengertian atau definisi dari neoplasma. Nah, sebelumnya ada dua istilah, neoplasia dan neoplasma. Lalu, neoplasia sebenarnya apa sih? Neoplasia itu artinya new dan growth. Jadi, pertumbuhan baru dalam artian bahasa Indonesia. Sebenarnya neoplasia ini sebuah pertumbuhan atau perkembangan abnormal sel yang mengabaikan regulasi kontrol dari sel normal. Jadi dia membentuk jaringan-jaringan baru yang tidak sempurna gitu. Nah, apa bedanya neoplasia dengan neoplasma? Kalau neoplasia dia ini prosesnya. Neoplasma ini hasilnya atau secara lengkapnya merupakan jaringan atau massa dari hasil proses neoplasia. Ciri-cirinya neoplasma itu sel-selnya tumbuh aktif atau terus-terusan membelah, yang otonom, jadi dia tidak bergantung pada satu tempat. Dia bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan bisa bertumbuh di sana gitu. Kemudian tidak terkoordinasi. Jadi dia tidak mengikuti regulasi kontrol pada tubuh pada biasanya. Lalu ada istilah onkologi, yaitu sebuah ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai neoplasma, khususnya yang ganas. Kemudian kadang ada beberapa istilah juga yang biasanya sering kebalik atau miskonsepsi, yaitu tumor dan kanker. Kalau tumor itu dia pembengkakan atau benjolan pada tubuh yang disebabkan oleh apapun itu. Sedangkan kanker itu merupakan neoplasma ganas. Nah, kanker ini dari kata karsinos, artinya kepiting atau cancer. Sesuai dengan bentuk kaki kepiting yang ke samping dan banyak, yang kesannya seperti menyebar. Nah, itu sesuai sama ciri-ciri kanker, yaitu dia selnya itu bisa menyusup ke jaringan sekitar atau bisa menginfiltrasi. Dia juga bisa bermetastasis atau menyebar. Nah, ini bagan simpelnya aja. Jadi semua neoplasma itu termasuk tumor, tapi semua tumor bukan termasuk neoplasma. Kemudian ada juga tanda-tanda dari sel ganas. Tanda-tanda ini dinilai dari dua kriteria. Pertama ada kriteria sitologi atau pemeriksaan sel, kemudian ada kriteria histologi. Nah, tanda-tanda sel ganas ini secara keseluruhan ada 3. Yang paling penting dan paling banyak diamati biasanya itu pertama perubahan inti sel, lalu perubahan sitoplasma dan keseluruhan sel, dan perubahan hubungan dengan sel-sel yang lain. Pertama, untuk perubahan inti ini merupakan beberapa ciri-ciri dari perubahan sel di neoplasma itu biasanya terjadi atipia, yaitu terjadi perubahan hasil antara nukleus dan sitoplasmanya. Kemudian terjadi hiperkromatisasi, di mana inti selnya itu lebih gelap dari inti sel normalnya. Kemudian bisa ditemukan juga inti sel yang lebih dari satu atau multiple. Kemudian membran intinya itu terlihat menebal. Kemudian terlihat juga kromatinya itu pembagiannya tidak rata. Kemudian di salah satu sel tersebut terlihat ada mitosis yang abnormal. Perubahan sitoplasma dan keseluruhan sel. Ada hipertrofi, bentuk sel abnormal, contohnya seperti tumor pada otot polos atau leiomyosarkoma. Ada vakuolisasi sitoplasma. Perubahan dalam hubungan dengan sel lain, susunan tidak beraturan atau polaritas hilang. Ada variasi ukuran inti dan ukuran sel dari sekelompok sel atau anisokariosis dan anisositosis. Tidak ada batas jelas dari masing-masing sel. Yang selanjutnya yaitu ada karsinogenesis atau pembentukan kanker. Etiologi tumor, faktor penyebab atau pengaruh terjadinya tumor, yaitu karsinogen, bahan atau faktor yang menyebabkan kanker. Endogen ada faktor genetik, dan eksogen
bahan kimia, faktor fisika, makanan, obat, gaya hidup, dan penyakit. Patogenesis itu mekanisme bagaimana sel normal bisa jadi tumor. Terdapat dua teori, yaitu teori iritasi dan teori stadium berganda atau intitration dan promotion. Yang ketiga yaitu ada neoplasma, pengenalan perbedaan ICD-10 dan ICD. Dalam kasus neoplasma atau diagnosis utama, sering ditemukan penyakit lain yang menyertai atau diagnosis sekunder. Penyakit lain yang disebabkan oleh diagnosis utama tadi atau diagnosis komplikasi. Diagnosis sekunder, ada banyak penyakit lain yang menyertai kasus neoplasma atau diagnosis utama, tetapi pada umumnya yang harus dicantumkan adalah 1. Penyakit-penyakit yang mungkin akan mempengaruhi hidup seperti diabetes mellitus, infark miokard, TBC berat. Yang kedua, penyakit-penyakit yang mengganggu atau mempengaruhi pemilihan terapi terhadap diagnosis utama seperti hipertensi, kehamilan, CVA, penyakit hati, dan penyakit ginjal. Diagnosis komplikasi, penyakit lain yang memerlukan terapi khusus bisa ditimbulkan oleh penyakitnya atau diagnosis utama sendiri atau karena terapinya. Hakikat penentuan kasus neoplasma ICD-10. Sifat atau behavior dari neoplasma, jinak, ganas, in situ, tak jelas, tak tentu. Neoplasma ganas, C00 sampai C97. Neoplasma in situ, D00 sampai D09. Neoplasma jinak, D10 sampai D36. Neoplasma yang sifatnya tak tentu atau tidak tahu, D47 sampai D48. Tentukanlah asal, organ atau jaringan dari tumor primer, solid tumor, C00 sampai C75. Tentukanlah apakah primer atau kasus metastase atau tak dapat ditentukan. Tumor primer solid, C00 sampai C75 termasuk atau tidak. Tumor metastase tak dapat ditentukan, C76 sampai C80. Apakah mengenai organ jaringan limfoid, hematopoietik atau jaringan yang ada kaitannya, C81 sampai C96. Bila multiple primer, C97. ICD-0. ICD-0 menggunakan dual classification, yaitu untuk topografi dan morfologi. Untuk registrasi kanker RS atau registrasi patologi, sebaiknya menggunakan ICD-0. ICD-0 volume 3 berisi nomenklatur dari morfologi neoplasma. Ini direproduce di ICD-10 untuk digunakan dengan kondisi neoplasma chapter 2. Nomor kode terdiri dari 5 digit. Yang pertama, 4 digit pertama, jenis atau asal jaringan histological tipe. Kedua, digit kelima setelah tanda garis miring atau slash menunjukkan sifat atau behavior dari neoplasma tersebut sebagai berikut. 0. Jinak atau benign. 1. Tidak jelas, jinak atau ganas atau uncertain behavior whether benign or malignant. Borderline malignancy, low malignant potential. 2. Karsinoma in situ. 3. Ganas atau malignant, tumor primer atau primer site. 6. Ganas atau malignant, tumor sekunder atau metastase. 9. Ganas atau malignant tapi tak jelas apakah primer atau sekunder. Perbedaan ICD-0 dan ICD-10. ICD-10 memberikan kode yang berbeda untuk neoplasma dari satu tempat. Contoh ICD-10, lung sama dengan malignant neoplasma C34.9 pada paru. Lung metastatic neoplasm C78.0. Lung in situ neoplasm D02.2. Lung benign neoplasm D14.3. Paru ada tumor jinak. Lung uncertain neoplasm D38.1. Ganas atau jinak. Pencatatan dengan ICD-0. Lung malignant neoplasm atau karsinoma C34.9 M8010 garis miring 3.
lung metastatik neoplas atau seminoma C34.1 M9061/6 lung in situ neoplas atau SCC in situ C34.9 M8072 lung benign neoplas atau adenoma C34.9 M8140/0 lung uncertain neoplas atau carcinoid C349 M8240/1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dan semoga teman-teman paham dengan materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.